Alhamdulillah, wa huwa bilhamdi jadir, wa biyadihi al-khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tanazzaha 'anil syabihi wan nadhir. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammad abdullahi wa rasuluh, al-basyirun nadhir was-sirajul munir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita berduka dan turut bersedih dan prihatin terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka dan mengganti segala bentuk kesulitan, kesedihan, kehilangan yang mereka alami dengan pertolongan, kemudahan, pahala, dan keberkahan. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, musibah yang menimpa kita menjadi pengingat bagi kita semua bahwa segala sesuatu adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid, "Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Ta'ala. Wahai saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, musibah ini juga mengingatkan kepada kita tentang banyak hal, banyak hakikat yang jangan sampai kita melalaikannya sehingga terulang kembali peristiwa yang memilukan seperti ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini dengan ketelitian yang sempurna dan keseimbangan yang tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat An-Naml ayat 88, "Wa taral jibala wa tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab alladhi sana'a Allah alladhi atqana kulla syai'in innahu bima ta'maluna khabir." Dan engkau melihat gunung-gunung itu dan menyangka bahwasanya ia berdiam diri pada tempatnya, padahal mereka itu berjalan, bergerak sebagaimana pergerakan awan di langit. Demikianlah ciptaan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, dan Ia maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan takaran. Maka apabila keseimbangan dan takaran ini rusak, keseimbangan ini hilang, maka sunatullahnya akan terjadi kerusakan, akan terjadi bencana.
sebagaimana disampaikan dalam surat Ar-Rum, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat, dikarenakan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri. Dan Allah menghendaki apabila telah muncul kerusakan tersebut, sunnatullahnya akan terjadi bencana. Liyuziqahum, agar mereka mencicipi sebagian daripada hasil perbuatan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, semoga mereka dapat kembali kepada jalan yang benar. Maka rahimakumullah, barang siapa yang ditimpa oleh musibah kemudian tidak mengambil ibrah ujian daripadanya, sungguh mereka adalah orang yang lalai, orang yang tidak mawasi. Mengingatkan kembali kepada hakikat kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakanmu di muka bumi, dan Allah menjadikan engkau sebagai pemakmur. Allah menjadikan manusia sebagai wali amanat yang diberikan kekuasaan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya di muka bumi ini, bukan hanya kepada dirinya sendiri, namun apa amanah yang telah diberikan kepadanya, diantaranya adalah bumi dan seluruh yang ada di atas hamparannya, yang ada di atasnya dan juga apa di bawah kandungan. Istimar, memakmurkan bumi, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diperintahkan untuk memakmurkan bumi. Maksudnya apa? Mengisi bumi ini dengan berbagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan berbagai bentuk perbaikan dan kebaikan. Dan untuk melaksanakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk makan, minum dan mengambil manfaat darinya, dari bumi ini. Namun dengan catatan, dengan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Kulu washrabu wala tufsidu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Semua yang ada di bumi adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, janganlah engkau menebarkan kerusakan di muka bumi. Maka sungguh khatib secara pribadi merasa malu. Demikian jelasnya ajaran Islam di dalam Al-Quran terkait dengan penjagaan bumi. Namun masih banyak mereka yang mengatasnamakan agama, menyatakan diri seorang alim ulama, namun mendukung pengrusakan bumi dan tidak memperhatikan madarat dan kerusakan, keburukan yang dapat terjadi kepada orang-orang di sekitarnya dan alam lingkungan yang ada di sana. Dan pada saat ini kita semua diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga selayaknya kita mengingat kepada diri kita sendiri dan juga semua orang yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan di bumi Indonesia ini khususnya, memikirkan kembali dan bertakwa kepada Allah atas amanah yang telah Allah berikan di dalam bumi yang diamanahkan kepada kita. Jangan sampai kita merusak atas nama investasi, atas nama pertumbuhan ekonomi. Karena di dalam Islam telah jelas para ulama menggambarkan, apabila kita menghendaki melakukan suatu perbuatan yang dalam perbuatan itu mengandung dua sisi, ada sisi maslahat dan ada sisi madarat, mana yang dikedepankan? Sudah terbuat jelas dalam kitab-kitab kaidah fikih. Darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahat.
Apabila kita hendak melakukan suatu perbuatan, mengeruk tambang, terus terang, dan di sana ada maslahat yang diharapkan, dan maslahat ini diiringi dengan keburukan yang seimbang, yang sama, maka syariat Islam mengajarkan darul mafsadah, menolak datangnya kemafsadahan itu, menolak datangnya keburukan itu lebih didahulukan dibandingkan mengharapkan datangnya maslahat. Sehingga kesimpulannya apa? Apabila suatu perbuatan seimbang kemungkinan kemaslahatan dan kemungkinan mafsadatnya, tinggalkan, karena menolak kemafsadahan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kita sudah jelas mengetahui bagaimana maslahat yang diharapkan ini hanya dinikmati segelintir orang, sedangkan kerusakannya dinikmati ataupun dirasakan oleh ribuan jutaan. Maka apabila orang-orang itu benar-benar beriman kepada Allah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah atas perbuatannya dan menghindari merusak alam yang akan pada akhirnya membinasakan, mendatangkan keburukan kepada manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dzalika khairul lakum in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika engkau beriman. Allah mengaitkan sifat beriman dengan perbuatan tidak membuat kerusakan. Maka barang siapa yang mengaku dirinya beriman namun tetap berbuat kerusakan, pada hakikatnya ia tidak beriman kepada Allah. Dan ini diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Ketika Allah menceritakan sifat orang-orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Kita perhatikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, ketika membicarakan tentang dunia mengagumkan engkau. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hati, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Ayat selanjutnya, orang yang demikian ini apabila ia berpaling dari engkau atau diberikan kekuasaan di muka bumi, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Inilah sifat munafik. Ketika mereka diberikan kekuasaan di muka bumi, mereka merusak. Maka Ustaz Abdul Somad dengan sangat tegas mengatakan orang yang berbuat kerusakan ini lebih buruk daripada Israel. Barang saya dengar. Bagaimana tidak, Allah mengancam orang yang melakukan perbuatan itu dengan neraka jahanam. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, maka apa yang terjadi? Bangkitlah kesombongan dalam diri mereka yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi. Maka cukuplah balasan baginya adalah neraka jahanam. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Apabila orang-orang seperti ini meninggal, maka seluruh alam semesta, bukan hanya manusia, bumi, batu, hewan-hewan beristirahat dan bersyukur. Ini adalah hadis Nabi SAW. Suatu hari sebuah jenazah melewat di hadapan Rasul dan para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, beristirahat dan beristirahat darinya. Mereka berkata para sahabat, wahai Rasulullah, apa ini maksud dengan beristirahat dan beristirahat darinya? Beliau menjawab, seorang hamba yang beriman beristirahat dengan kematiannya itu, ia beristirahat dari kesibukan dan kesengsaraan dunia menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fasik beristirahat, manusia beristirahat, negeri-negeri, pohon dan hewan beristirahat dari kerusakan yang ia lakukan selama ia hidup di dunia. Maka pilihan kita ingin menjadi yang seperti ini. Demikianlah rahimakumullah.
Diingatkan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, telah tampak kerusakan di darat dan di bumi, di darat dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah memberikan kita waktu, ketangguhan waktu. Apakah kita akan merubah gaya hidup kita dan kembali? Bagaimana? Kita mulai dari kita sendiri, diri kita sendiri. Salah satu sifat yang menyebabkan mereka yang buat kerusakan itu tega melakukan demikian adalah sifat tamak, rakus, dan egois. Dan ini rahimakumullah, kabar buruknya adalah sifat yang ada dimiliki oleh nafsu seluruh manusia. Kita pun, nafsu kita memiliki potensi untuk tamak, rakus, egois. Jadi bagaimana kita mencegah terjadinya musibah yang seperti ini di kemudian hari? Yang paling bisa kita lakukan adalah kita perhatikan, berkaca kepada diri kita sendiri. Memangnya kita sudah memberikan perhatian pada lingkungan kita? Ataukah kita masih membuang sampah sembarangan? Ataukah kita masih mencemari, merusak alam ini? Lalu apa bedanya kita? Hanya beda skalanya saja. Yang penting manfaat bagi diri kita, kita tidak peduli kepada orang lain, buang saja. Ini sifat egois dan ketamakan yang juga ada di dalam diri kita. Maka mari kita berkaca kepada diri kita dan kita sucikan, kita tazkiyatun nafs, bersihkan nafsu kita dari sifat yang merusak ini, yang bertentangan dengan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang padahal rumusnya ketika Allah menghendaki kemakmuran, ketika kita menghendaki kemakmuran dan kemajuan ekonomi bagi bangsa ini, rumusnya sederhana. Allah sudah membuatnya secara jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk negeri itu amanu, beriman dengan sebenar-benarnya iman, wattaqaw, dan mereka bertakwa dan sebenarnya takwa dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, la fatahna 'alaihim barakat, janji dari Allah akan bukakan keberkahan, pintu-pintu keberkahan yang sebelumnya tertutup karena dosa-dosa kita. Dari langit dan di bumi dibukakan keberkahan itu. Jadi bukan dengan membuat kerusakan dan membuat dosa mengharapkan adanya kemakmuran. Ini adalah jalan berpikir yang tidak Islami, yang tidak yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimahullah, mudah-mudahan sekali musibah yang menimpa saudara-saudara kita harus menjadi pelajaran yang berharga kepada kita. Jangan sampai itu menimpa diri kita pribadi. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari hisab neraka. Marilah kita semua mulai kita doakan kebaikan, kita bantu saudara-saudara kita, namun juga kita doakan dan bantu diri kita sendiri dengan bermuhasabah, dengan bertaubat, beristighfar, dan senantiasa memperbaiki, mensucikan nafsu kita dari sifat-sifat yang mengandung sifat kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillahi wa kafa, assalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku bila ilaha illallah fa innaha al-urwatul wuthqa wa alamu anna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa alaikum bi jama'atil muslimin fa inna yadallahi ma'al jamaah. Adalah di khutbah yang kedua ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
di hari yang penuh dengan keberkahan hari Jumat. Allah janjikan terdapat waktu mustajab. Semoga kita mendapatkan waktu mustajab tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi diri kita, saudara-saudara kita dan umat muslim seluruh dunia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan musibah mara bahaya dari diri kita, keluarga kita dan umat muslim di Indonesia khususnya dan seluruh muslim dunia pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-awwalin wal akhirin wa rahmatullahi lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatil ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وجعل هذا البلد إندونيسيا خاصة كل بلاد المسلمين بلادا آمنا مطمئنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم وأقيموا الصلاة